Halo Sobat Sehat, jumpa kembali di PT Maisya Makmur Podcast. Tetap bersama dengan Bapak Rokim. Kali ini kita mau membahas satu fenomena ya Pak, bisa kita katakan ya. Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia mengungkapkan bahwa ada terjadi peningkatan angka diabetes pada anak hingga 70%. Data ini diperoleh dari rentan waktu antara 2010 sampai 2023. Jadi usia anak umur 12 sampai 18 tahun itu angka diabetesnya, penderita diabetesnya meningkat sampai 70%. Kita mau ngebahas itu ya Sobat Sehat bersama dengan Pak Rokim. Ya, Pak Rokim kembali bergabung ya di podcast kami. Sebenarnya penyakit diabetes itu atau yang orang awam sering ngomong kencing manis itu apa sih Pak? Oke, Sobat Sehat dan Bu Astrid yang mudah-mudahan kita selalu sehat. Pada pertemuan podcast kali ini memang kita memiliki kerisauan ya berkaitan dengan adanya peningkatan dari sisi generasi muda di negeri kita yang kemudian ternyata sudah mengidap diabetes. Saya sebelum ke topik tadi yang Bu Astrid tanyakan tentang apa itu diabetes, saya sudah membaca data demografi di kita bahwa piramida penduduk kita ini baik ya, artinya memang jumlah yang sudah senior atau tua itu lebih sedikit daripada anak-anak muda. Nah, makin ke bawah makin banyak. Tetapi memang yang banyak ini ternyata ada masalah ya. Jadi diantaranya adalah adanya penyakit diabetes pada mereka. Yang kalau ini terus kita katakanlah biarkan, maka kita akan memiliki generasi muda yang jumlahnya banyak, tapi bisa juga itu ada kendala pada mereka, diantaranya mengidap diabetes. Nah, diabetes itu sendiri sebetulnya karena tidak responsifnya atau tidak reaktifnya insulin yang ada pada tubuh kita untuk mencerna glukosa atau karbohidrat ya, yang sudah dipecah oleh sistem pencernaan kita menjadi glukosa menjadi energi. Nah, tidak dipecahnya ini bisa berdampak pada menumpuknya gula di dalam darah. Jadi diabetes itu sebetulnya lebih ke arah pada adanya gula dalam darah yang kemudian itu mengganggu sistem kerja tubuh. Jadi ya, kalau numpuk di pembuluh darah ya dia bisa berdampak pada misalkan stroke atau kemudian tidak optimalnya organ-organ tubuh dalam bekerja. Lebih ke arah ke situ. Nah, gula ini kemudian itu kan dia akan berputar di darah, kemudian disaring di ginjal. Nah, itu nanti ketika terbuang itu bisa berdampak menjadi kencing yang manis tadi gitu ya. Jadi kenapa di masyarakat awam diabetes itu disebut kencing manis, karena memang gulanya tadi terbuang ke dalam sistem sekresi. Ya, ini pada sistem pembuangan air seni. Nah, inilah yang kemudian ketika gula itu tidak bisa diserap, maka tubuh itu menjadi lemah karena sebetulnya tubuh itu perlu energi, yaitu glikogen tadi untuk beraktivitas. Tetapi karena ada gula yang masuk dari hasil metabolisme makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu menjadi tidak terserap itu. Nah, inilah yang kemudian muncul apa yang disebut dengan diabetes. Nah, diabetes sendiri kan berbagai macam tipenya. Ya, sepengetahuan saya itu ada yang paling umum ada 2 tipe. Nah, ini tipe 1 di mana di situ merupakan tipe diabetes yang secara genetik memang itu secara genetik turun temurun ya dari generasi ke generasi akibat sel-sel ya. Sel-sel pertumbuhan atau sel-sel tubuh dia itu tidak reaktif terhadap insulinnya itu sendiri. Ada yang tipe 2. Tipe 2 itu memang karena perilaku. Jadi secara keturunan tidak punya garis diabetes atau penderita diabetes, tapi karena perilakunya yang kebiasaan aktivitas sehari-harinya itu tidak sehat, maka muncul diabetes pada dia. Gitu. Ada juga yang disebutnya tipe 3, tapi ini jarang karena memang perubahan namanya sistem metabolisme seperti pada ibu hamil dan sebagainya, tapi ini sangat jarang. Jadi 2 hal itu, 2 tipe diabetes yang muncul. Nah, ini yang perlu kita pikirkan karena yang sudah senior diabetes ya ada karena tipe 1, ada juga karena salah pola dalam kehidupannya memunculkan penyakit diabetes. Nah, saya perhatikan di anak-anak ini yang tadi Bu Astrid sampaikan itu 2 jenis diabetes ini ada, tapi lebih karena faktor perilaku yang keliru.
Ya mungkin itu kan penelitian sampai 2023 ya. 23, benar. Nah, perlu diperiksa pada masa pandemi. Jadi kita perlu memeriksa karena di situ kita tahu asupan makanan masa pandemi malah lebih banyak karena kan ingin sehat kan, ingin full dan sebagainya. Tetapi aktivitas gerak kurang. Ya, kan pandemi itu memunculkan generasi rebahan kan istilahnya Mager begitu, ya. Generasi rebahan dia tidak terlalu banyak aktivitas tapi konsumsi makanannya karena ingin sehat dan sebagainya itu tetap lebih banyak. Jadi saya kira ada faktor munculnya peningkatan diabetes pada anak-anak remaja ya itu karena faktor kurang gerak ya, Pak, sementara ya. konsumsi makanannya tetap kan seperti itu. Ya. Begitu Bu Astrid. Ya. Kalau gejala itu kelihatan untuk penderita anak-anak diabetes ini rata-rata seperti apa ya Pak gejalanya? Baik, sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa tubuh itu memerlukan sumber energi untuk beraktivitas. Ya kalau ada istilah sekarang tuh anak-anak bilang begini, untuk sedia aja perlu tenaga kata begitu ya. Jadi seperti itu. Itu ungkapan anak-anak Gen Z tuh. Ya anak saya dapat istilah begitu. Ayah, aku aja untuk bisa baper aja perlu lapar katanya begitu. Kira begitu. Itu ungkapan yang memang betul pada keadaannya dalam kondisi apapun tetap perlu energi. Apalagi energi untuk belajar, ya berpikir atau beraktivitas olahraga dan sebagainya. Nah, ketika tubuh perlu energi, sementara kemudian alat untuk menciptakan energi, kalau dalam tubuh itu disebutnya insulin, itu tidak menghasilkan energi itu. Jadi makanannya banyak tapi tidak menghasilkan energi, maka gejala yang dari diabetes itu gejala awal adalah ya kurang energi. Ini kok saya makan tapi kok perasaan nggak bertenaga ini gitu. Nah itu bisa termasuk gejala awal. Jadi logikanya seperti itu. Tubuh perlu energi, makanan sumber energinya masuk tapi tidak diolah dengan baik, akhirnya kemudian membuat kita itu tidak punya energi. Itu satu yang paling misalkan mudah capek, lemes ya, mudah lelah. Padahal perasaan makan saya cukup dan sebagainya itu merupakan gejala yang awal. Logikanya begitu. Nah kemudian bisa jadi haus ya. Haus itu karena memang gula yang ada di dalam darah tadi yang tidak berhasil diubah menjadi energi tadi kan harus dibuang. Nah, ketika harus dibuang dia memerlukan cairan untuk membuangnya. Itu memunculkan rasa haus. Ya. Kemudian banyak buang air kecil di malam hari dan sebagainya. Itu juga merupakan dari gejala-gejala yang berkaitan dengan diabetes itu. Karena tadi faktornya. Jadi kenapa jadi mudah lelah? Karena sumber makanan yang diubah menjadi glukosa tidak bisa dipecah oleh insulin menjadi energi itu. Jadi gejalanya bisa cepat lelah, kemudian menjadi haus, kemudian juga badan istilahnya mudah sakit. Ya, di antaranya yang lebih dalam lagi gejalanya itu kalau luka lama sembuh dan sebagainya itu bisa menjadi gejala seperti itu. Mudah mengantuk mungkin Pak Rocky? Ya termasuk di antaranya termasuk di antaranya karena memang tadi jadi misalkan kan kita nih otak ini perlu energi kan, perlu energi tapi sebenarnya energi yang masuk ke sininya sedikit kan gitu bisa jadi mudah mengantuk. Itu gejala-gejalanya. Tapi yang jelas gini, yang paling sederhana begini, berapa makanan yang masuk, kemudian kita malah tidak bertenaga, itu merupakan gejala awal dari diabetes. Ya, seperti itu. Jadi kita makan kok malah misalnya tidak bertenaga gitu ya. Kalau normalnya orang-orang makan itu kan dipakai kerja lagi dia bisa kan seperti itu. Seperti itu. Begitu Bu Astrid. Iya. Iya, sekarang ini kira-kira bagaimana menurut Pak Rokim kita bisa, khususnya kita concern ya untuk penderita diabetes pada anak, mengingat kita ini negara kita sedang berjuang menuju Indonesia emas dan pastinya kan di Indonesia emas ini kita berharap sumber daya manusia yang generasi anak-anak sekarang kan akan menjadi generasi yang akan datang ini kan harus menjadi manusia yang unggul ya Pak ya, yang unggul, yang sehat jasmani dan rohani. Nah kira-kira bagaimana nih menurut Pak Rokim? Bu Astrid dan Sobat Sehat, tadi saya kemukakan data dari indeks kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa piramida kependudukan kita itu besar ke bawah, artinya memang banyak generasi muda dan ini memang potensi yang besar. Di mana negara-negara maju piramidanya kebalik, lebih banyak orang tuanya daripada anak mudanya. Di kita ini normal. Cuma memang pada jumlah generasi muda yang besar ini kan harus kita jaga supaya nanti betul-betul sehat ya ketika berkembangnya itu.
Nah inilah yang kemudian kita concern bahwa kenapa hal ini harus diupayakan agar tidak terjadi generasi muda yang banyak itu betul-betul, ya maksudnya tidak terjadi ada yang sakit di situ. Iya, betul. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita harus betul-betul mendorong generasi muda kita itu untuk terus berkreasi semaksimal mungkin, mulai dari kreasi pemikiran dan kreasi fisik. Yang memang kita mengetahui di zaman sekarang ini karena ada berbagai kemudahan. Ini yang perlu dipahami oleh kita semua, Sobat Sehat, Mbak Astrid dan semuanya, bahwa di generasi sekarang kan untuk mencari ilmu, katakanlah ya, kalau dulu kan kita harus pergi ke perpustakaan, baca buku, ya mungkin naik turun tangga dan sebagainya. Aktivitas ya fisik. Sekarang cukup di tempat tidur, buka Google dan sebagainya, dapatlah ilmunya dan sebagainya. Betul. Ya memang kemudahan satu sisi itu harus di cover dengan kesulitan sisi lain. Artinya kalau memang untuk mencari ilmu itu dengan cukup googling, maka ditambahlah, menggantilah upaya jalan ke perpustakaan itu menjadi jalan kaki, misalnya olahraga dan sebagainya. Yang kedua, bahwa apalagi misalkan dulu itu untuk makan perlu masak. Betul. Ya untuk ibu-ibu tuh masak, bahkan mungkin kita pun untuk mencari makan harus jalan kaki ke tempat makan. Sekarang dengan canggihnya teknologi cukup duduk di ruang tamu, pesan secara online, makanan datang. Betul. Nah, ini juga harus di-cover bahwa tambahan energi itu memang harus ada energi yang keluar. Nah, energi yang keluar itu caranya bisa olahraga, bisa juga setiap generasi muda memikirkan bahwa ya kalau gitu saya lebih baik jalan aja lah cari makannya dan sebagainya. Jadi harus ada dorongan di dalam kehidupan kita hari-hari bahwa ketika kita mengkonsumsi sesuatu makanan gitu ya, kemudian maka harus ada cara mengeluarkannya. Ya cara mengeluarkannya ya bisa dengan melakukan olahraga atau melakukan aktivitas fisik gitu. Nah yang berikutnya harus dipahami ketika zat yang kita makan itu tidak keluar, tidak kita keluarkan lagi dalam bentuk aktivitas, maka dia pilihannya kan akan bisa menumpuk menjadi lemak atau kemudian akan bisa menumpuk di organ tubuh kita atau di darah kita yang kemudian berdampak negatif pada tubuh kita. Nah inilah yang kemudian memang di dalam diet dan sebagainya itu idealnya makan itu sesuai dengan kebutuhan tubuh. Idealnya begitu. Jadi kita harus mendorong anak-anak kita untuk kemudian hanya mengkonsumsi saat tubuh memerlukan. Nah, yang saya temukan dengan kemudahan teknologi yang ada sekarang itu, anak-anak cenderung mengambil kemudahan itu tanpa kemudian melakukan apa yang disebut dengan penyesuaiannya. Iya. Jadi makanannya didapat dengan cara rebahan, kemudian juga ilmu didapat dengan cara rebahan, habis itu stop. Dia tidak olahraga, tidak melakukan aktivitas fisik yang diperlukan. Makanya kenapa munculnya sekarang? Karena pada masa sebelum ini ya, katakanlah sebelum COVID, fenomena online dan sebagainya kan tidak terlalu masif. Betul. Ya, setelah COVID itu kan masif. Nah, kan datanya dari 2019 sampai 2023. Ya. Di situ kita tahu awal-awal COVID itu kan akhir 2019. 2020, 2021. Ya. Nah, kebiasaan itu kan berlangsung sekian tahun. Bukan sebulan 2 bulan kan, kita COVID itu 2 tahunan dan itu berdampak selama itu. Nah inilah yang kemudian kita harus dorong ke anak-anak muda, sesuatu kemudahan maka harus dikonversi atau harus diimbangi dengan olahraga dan sebagainya. Itu Bu Astrid, jadi supaya anak-anak muda kita itu, atau kemudian dia harus melakukan upaya lain. Misalkan mengurangi masukannya tadi. Jadi karena kan sekarang ini ramai ya makanan-makanan yang sifatnya manis-manis. Minuman juga ya. Minuman ya. Kita mungkin tidak akan menyebut merek es krim atau tidak menyebut teh dan sebagainya yang dikasih katakan saya menemukan ya sekarang itu di banyak sekali itu teh kan dikombinasi. Ada rasa melon, ada rasa semangka, ada rasa leci, kan senang tuh kita. Menarik ya buat anak-anak. Menarik. Ya. Bukan hanya anak-anak, orang tua juga kan menarik. Juga ya, jadi lupa ikutan minum seperti ya. Itu. Nah, itu sebuah kreasi dari sisi bisnis, nggak ada masalah. Iya. Tinggal bagaimana kita bijak dari sisi konsumen, gitu. Apakah kita harus selalu minum yang manis? Ketika kita ingin minum. Nah, karena itulah kemudian harus bijak. Ada saatnya minum yang manis, ada saatnya minum yang tidak manis gitu. Ada saatnya minum air bergula, ada saatnya minum air bening. Nah, inilah yang harus kita pahami. Nah,
Karena sumber makanan kita itu semuanya diubah menjadi gula, maka tentu harus lebih banyak minum air yang putihnya itu. Tawar Jadi, ya. Nah, itu yang kemudian saya menemukan anak-anak sekarang ini termasuk yang relatif sulit untuk minum air tawar saja. Betul. Sulit itu untuk minum air tanpa rasa saja. Jadi baru kalau ada rasanya baru mau minum. Padahal dari makanan, nasi, kemudian mungkin makanan yang lain juga itu kan diubah menjadi gula. Ya. Kemudian mungkin es krim, mungkin roti dan sebagainya, termasuk kopi bergula dan sebagainya. Sementara minumnya ada gula lagi di situ. Jadi yang ada adalah penambahan suplai yang sangat tinggi dari luar, lalu kemudian suplai itu tidak digunakan untuk bekerja, dia jadi numpuk di darah. Jadi ngendap. Nah, ya. kenapa anak-anak itu sekarang cenderung? Karena anak-anak itu polanya begitu sekarang ini. Iya. Jadi polanya terlalu banyak suplai gula, kemudian penggunaannya sedikit, lalu kemudian saat dia haus, dia minumnya air Manis juga, ada gula juga. Itu juga. yang kemudian berdampak pada meningkatnya jumlah anak yang terkena diabetes seperti itu. Iya. Nah, mungkin ini para orang tua nih harus jaga nih. Kamu tadi dari pagi kan udah minum manis terus, masa sekarang minum lagi? Nah, itu harus dijaga Kontrolnya gitu. juga ya, pengawasannya. Jadi disitulah perlu pemahaman semuanya. Karena memang ini kan data berkaitan dengan bertambahnya anak-anak yang kena gula itu memang tidak lepas dari budaya yang sekarang berkembang. Ya. Seperti itu pasti. Ya. Dari Sobat Sehat atau moms ya, ibu-ibu kan sekarang peduli nih dengan meningkatnya penderita diabetes pada usia anak. Nah, apakah propolis aman dikonsumsi oleh anak-anak yang menderita diabetes ini, yang tadi durasi umur 12 sampai 18 tahun ya Pak Rokim ya, kurang lebih. Dan bagaimana cara konsumsinya, dosisnya yang aman buat anak-anak ini gitu. Peranan propolis bagaimana Pak Rokim? Saya pada 3 hari lalu itu membaca sebuah jurnal berkaitan dengan penggunaan propolis untuk mereka yang punya keluhan diabetes. Yang pertama bahwa harus kita ketahui bahwa propolis itu memiliki unsur yang sangat beragam. Ada yang sampai 125 unsur, ada yang 200 unsur di dalam propolis itu. Nah, di antara unsur-unsur itu memang di antaranya adalah meningkatkan efektivitas kinerja insulin. Jadi kan tadi kita membicarakan bahwa kenapa muncul diabetes. Jadi sel itu yang ada dalam tubuh kita tidak sensitif terhadap insulin. Jadi insulin yang diproduksi oleh pankreas itu beredar di tubuh, kemudian itu tidak ditangkap oleh sel. Nah, ketika tidak ditangkap oleh sel, maka alat yang digunakan untuk menjadikan glukosa atau gula menjadi energi ini kan tidak dimiliki oleh sel. Nah, ketika dia minum propolis, maka sel itu meningkatkan sensitivitasnya terhadap insulin. Jadi ketika itu dia minum propolis, maka sel tadi kemudian sensitif terhadap propolis, artinya terhadap insulin, artinya sel menggunakan insulin itu untuk kemudian mengubah gula menjadi energi. Nah, makanya kalau kita lihat ya, saksikan anak-anak yang diberikan propolis ya secara rutin, itu dia selalu punya energi. Selalu punya energi. Ya, saya perhatikan anak-anak saya itu kalau karena rutin minum propolis, ada aja dia muter, lari segala macam. Mungkin aktif, ya. Termasuk remaja juga, jadi dia terdorong untuk olahraga, aktivitas fisik. Nah, jadi kalau diberikan propolis secara rutin pada anak, ya termasuk juga yang dewasa ya, yang mungkin sudah ada gejala diabetes, itu dia akan membantu si propolis tadi meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin yang diproduksi oleh pankreas. Lalu kemudian insulin tadi digunakan sel untuk mengubah gula menjadi energi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, si propolis ini juga akan membantu proses pembuangan gula yang berlebih. Jadi dia akan bisa mengangkat ya plak-plak yang ada pada pembuluh darah atau pada organ-organ tubuh dari gula yang mengendap tadi. Artinya kemudian dia akan terbuang. Maka orang yang konsumsi propolis, yang di sana dia katakan orangnya ini ada gejala diabetes, saat minum awal-awal propolis itu dia bisa air seninya saat buang air kecil itu dia menjadi lebih keruh, lebih berbusa, karena dia mengangkat dari gula yang mengendap tadi. Yang mengendap tadi. Nah, kemudian kalau ada luka ya dari bekas endapan ini, propolis itu membantu. Jadi propolis bekerja pada 3
Pertama, membuat sel-sel itu menjadi sensitif terhadap insulin sehingga menggunakan insulin tadi untuk memecah gula menjadi energi. Nah, fungsi ini bisa bermanfaat untuk pencegahan diabetes. Pencegahan. Ya. Jadi mereka atau anak-anak muda yang tadi udah terbiasa kurang baik gayanya gaya tadi hidup. Satu, pertama tetap harus dikurangi ya gulanya yang dikonsumsi. Kemudian dia bisa mengkonsumsi propolis. Nah, ini akan bisa mencegah. Akan bisa mencegah. Cuma berapa lama dari riset itu yang dilakukan di salah satu universitas di Helsinki itu menyebutkan selama 2 bulan. Jadi konsumsi propolisnya itu 2 bulan. Nah, dengan dosis dia menyebutkan 1000 mg per hari, 500 mg sekali minum. Artinya kalau pakai propolis Diamond itu setara dengan 5 tetes pagi, 5 tetes siang. Nah, itu dilakukan selama 1 bulan. Jadi riset tentang hubungan propolis bisa untuk pencegahan diabetes itu sudah ada. Nah, ketika ini dilakukan secara rutin selama 2 bulan, maka gula yang ada dalam tubuh itu bisa diolah menjadi energi, yang tersisa dibuang lewat air seni. Berarti nanti dia bisa terjadi perbaikan pada mereka yang sedang terkena diabetes. Nah, seperti itu. Jadi kita sekarang kan berfokus nih yang sehat ini kita jagain dulu, gitu kan. Betul. Nah, kalau memang polanya sudah normal, jadi jagain pertamanya pencegahan pertamanya dengan menormalkan pola. Artinya gini, kalau memang aktivitasnya tidak banyak ya jangan banyak makan, seperti itu. Kalau memang kemudian sudah minum air yang manis di pagi hari ya tengah hari dan sore hari jangan minum yang manis seperti itu kan. Saya juga termasuk ya menikmati lah pola-pola istilahnya makanan hari ini ya, ada es krim yang begitu saya rasa manis banget ini kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kemudian kita bisa cegah dengan cara menguranginya. Nah, bahkan saya kadang dengan anak itu perlu juga ya, saya punya anak yang kecil itu susah dia minum air beningnya. Bahkan kita harus nanti kalau minum air bening kita jalan-jalan ya, misalnya seperti itu, bisa diraih seperti itu. Tapi kalau misalkan ke anak-anak remaja, ingat loh, jangan terlalu manis. Kamu kan dari pagi udah minum yang manis-manis. Nah, sekarang kalau minumnya air bening saja, misalnya seperti itu. Bisa dilakukan seperti itu. Itu untuk pencegahan awal. Nah, kalau itu agak sulit ya sudah, itu dikurangi minum yang manis, kemudian ditambah propolis. Jadi artinya memang ada banyak cara melakukan pencegahan. Di antaranya adalah mengurangi konsumsi manis yang manis gitu ya. Kemudian menambah konsumsi minum air tawar, air bening. Kemudian tahap berikutnya merutinkan konsumsi propolis. Seperti itu. Nah, setelah proses pencegahan ini kita akan berupaya untuk melakukan terapi kan kepada yang sakit ini. Yang sakit ini kan harus kita bantu untuk keluar dari sakitnya. Nah, itulah dosisnya bisa lebih banyak. Lebih banyak. Seperti itu Bu Astrid. Jadi ada hubungan propolis dengan diabetes itu sudah diteliti tahun 2019. Ada penelitiannya di Helsinki. Propolisnya juga digunakan selama 2 bulan dan itu berdampak sangat positif. Jadi alat ukurnya 2. Jadi satu sebelum diberikan itu diuji kadar gula puasa sama kadar gula yang terdapat pada hemoglobin yang berhubungan dengan gula. Jadi darah itu punya namanya hemoglobin. Hemoglobin ini itu bisa menguji kadar gula yang mengendap selama bertahun-tahun. Nah, itu jadi itu namanya hemoglobin A1C kalau nggak salah ya. Jadi dia diperiksa, kemudian dia akan mengetahui kadar gula yang mengendap di hemoglobin itu. Dan itu yang berlangsung lama. Kalau yang gula puasa atau setelah makan itu kan seketika tuh sekitar 3 jam. Nah, itu nanti itu diukur di penelitian itu. Jadi memang betul-betul propolisnya dipantau, kemudian diukurnya terjadi penurunan itu kadar gulanya itu. Memang luar biasa ya kalau kita lihat dari kemampuan propolis itu di dalam pencegahannya termasuk di dalam pengobatan terhadap diabetes. Cuma memang ini tidak instan. Ya kan? Jadi Pak, saya udah minum propolis 2 minggu, perasaan baru sedikit nih rasanya. Memang di situ penelitiannya 2 bulan. 2 bulan ya. Mungkin nanti para sobat sehat atau konsumen yang konsumsi propolis Diamond setelah menonton podcast ini jadi tahu tuh berapa
lama konsumsi propolis dalam hubungannya dengan penurunan kadar gula darah, perbaikan sistem tubuh yang berhubungan dengan pengolahan gula menjadi energi itu dari riset tadi sekitar 2 bulan. Ya. Begitu Bu Astrid. Ya, tadi Pak Rokim sudah menjelaskan ya Sobat Sehat bahwa untuk kita mencegah diabetes ya juga harus merubah pola hidup kita juga ya. Harus nggak boleh mager, kurangin minuman yang manis-manis. Nah, juga tadi pencegahan bisa dengan propolis. Nah, Sobat Sehat ada yang mau bertanya juga nih pastinya Pak Rokim. Waktu seseorang anak atau orang dewasa sudah menderita diabetes, pasti kan ada obat dari dokter ya, obat secara medis ya. Nah, itu apakah bisa berbarengan dikonsumsi juga atau harus dijeda cara konsumsi yang aman nih Pak Rokim? Berapa lama nih penjedaan antara obat yang dari dokter yang sudah dikasih resep dengan propolis ini Pak Rokim? Baik Bu Astrid dan Sobat Sehat, sebelum masuk ke situ, saya ingin menyampaikan karena pada podcast sebelumnya kita membahas tentang asam lambung. Betul, ya, tentang asam lambung ya. Nah, ini perlu diperhatikan juga di antara munculnya diabetes pada anak ya dan sebagainya itu adalah tidak asamnya asam lambung. Jadi asam lambung kan punya nilai pH sendiri. Betul. Nah, ketika dia kurang asam, maka lambung kita itu kurang memasak. Jadi makanan itu kurang matang ya, secara ini yang kurang matang itu maksudnya dia belum siap untuk dipecah-pecah untuk menjadi unsur-unsur yang lebih kecil, tapi udah diedarkan ke tubuh. Nah, jadi penyebab dari diabetes yang ini mungkin masih sedikit ya bahasan ini adalah bagaimana atau pencernaan kita, lambung kita itu kurang memasak di dalam makanan yang masuk. Apa di antaranya menjadi seperti itu? Karena lambung terbiasa kemudian tidak diberikan makanan yang memang harus betul-betul dikunyah, betul-betul dicerna. Di antaranya adalah junk food, fast food. Kemudian ya tadi minum-minuman minum-minuman yang manis itu. Kenapa? Dengan masuk ke seperti itu dia tidak mengolah lebih. Kalau dibiasakan seperti itu, lambung kita akhirnya memasak makanannya itu tidak dalam waktu yang cukup. Berbeda pada masa lalu. Itu kan kita kenapa harus disarankan buah itu dimakan mentah? Iya. Karena agar melatih lambung memasak buah tadi. Tapi sekarang kan udah pakai jus saja. Dengan cara seperti itu bahkan menjadi lebih memasaknya tidak optimal. Nah, ini kemudian menyebabkan unsur-unsur makanan tadi disebarkan ke tubuh kita saat belum betul-betul matang. Nah, bagaimana solusinya? Maka solusinya adalah dilatih anak-anak kita itu untuk konsumsi makanan secara alami. Ya, misalkan kalau dia makan nasi ya dikunyah sekian lama, dilatih makan buah. Karena ini sekarang itu kita menemukan anak-anak remaja itu susah dikasih buah tuh agak sulit ya. Sayur juga susah. Sayur banget. Dan sebagainya. Padahal itu berfungsi untuk melatih lambung sebetulnya. Seratnya ya. Itu untuk melatih lambung mencerna makanan supaya betul-betul matang. Iya. Nah, inilah yang kemudian ada hubungannya. Jadi kelebihan asam lambung, terlalu asam memang masalah. Kekurangan asam lambung akan berdampak pada beredarnya zat makanan ke dalam tubuh kita dalam kondisi yang belum terlalu bisa dicerna. Nah, inilah yang kemudian muncul. Nah, bagaimana kemudian istilahnya kondisi ini bisa kita hindari? Maka perlu pelatihan kepada anak. Sekarang ini memang untuk makan aja perlu dilatih. Ya, misalkan mengunyah dengan baik dan sebagainya. Lalu kemudian peran obat seperti apa? Ya. Sebetulnya begini, obat medis itu memang diperlukan saat kita memerlukan. Siapa yang mengetahui kita memerlukan? Itu biasanya dokter. Ya, kan misalkan begini, kita kan kalau punya anak, itu kalau demamnya baru sehari kan tidak kita bawa ke dokter kan? Iya. Biasanya sehari, 2 hari, 3 hari baru kita minta periksa ke dokter. Setelah dokter memeriksa, baru kemudian diberikan obat dengan dosis, dengan istilahnya cara minum dan sebagainya sudah ditentukan oleh dokter. Nah, inilah yang kemudian jangan sampai kita konsumsi obat itu tanpa melalui proses itu. Karena obat itu, kenapa ada dosis? Berarti kan sebetulnya obat itu tidak diperlukan oleh tubuh, hanya diperlukan saat menghilangkan penyakit saja. Kalau tidak diperlukan oleh tubuh, berarti jangan masuk sembarangan. Iya. Nah, ketika masuk sembarangan, dia akan mengganggu metabolisme tubuh. Nah,
apabila pasien yang terkena diabetes kemudian diberikan obat sesuai dengan rekomendasi dokter, bagaimana dengan propolis kalau dia minum? Pertama, propolis itu sebetulnya lebih ke arah asupan yang seperti makanan biasa. Walaupun berdampak pada perbaikan sel tadi. Nah, artinya ya bisa saat bersamaan, bisa juga diminum di jeda. Nah, bisa diminum di jeda. Nah, cuma memang kita saya sebagai praktisi di propolis itu menyarankan diminumnya di jeda. Bukan kalau diminum bersamaan ini berbahaya, bukan. Lebih ke arah mana yang perlu diserap dulu oleh tubuh kita. Misalkan nih kan dokter mengatakan ini obat diminumnya sebelum makan, kita ikuti sebelum makan. Setelah itu, setelah makan baru minum propolis. Agar propolis pun efektif diserap oleh tubuh kita. Nah, itulah yang kemudian kita sarankan, memang harus ada jeda antara obat dokter dengan propolis. Gitu. Nah, tapi kadang memang kita memerlukan untuk yang luka dan sebagainya, yang ada serangan bakteri itu kita minta untuk bersamaan minumnya. Tapi kalau untuk diabetes itu lebih baik dijeda. Mana yang didahulukan sesuai dengan rekomendasi dokter. Nah, kalau umumnya untuk propolis itu kita untuk kasus diabetes itu minta minumnya setelah makan. Berapa jam itu, Pak? Bisa langsung kalau setelah makan ya. Bisa langsung bersamaan dengan makan. Bisa langsung, misalkan ini makan kemudian minum yang air bening tadi yang hangat itu ditetesin propolis kemudian diminum. Bisa bersamaan dengan saat makan. Lagi makan. Seperti itu. Nah, fungsinya apa? Jadi sebetulnya fungsinya untuk mendahulukan penyerapan. Nah, cuma memang di dalam perjalanan terapi ini kan bisa jadi ketika kemudian orang yang terkena diabetes ini sudah melakukan perbaikan, dia konsultasi ke dokter, maka dosis untuk obat medisnya bisa berkurang. Ya, misalkan kan seperti yang sudah berat itu kan sudah disuntik insulin kan. Nah, itu misalkan setiap 2 hari sekali atau sehari sekali harus disuntik insulinnya, maka kalau dia rutin terapi dengan propolis itu mungkin setelah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu dia akan berkurang dosisnya berkurang ya. Seperti itu. Oke. Menarik sekali ya Pak ya membicarakan tentang diabetes ini ya gitu kan. Propolis itu kan punya rasa yang agak getir ya Pak Rokim ya, betul. Unik ya. Nah tentu kan kayak tadi Pak Rokim juga udah sempat jelasin bahwa kita nih orang tua kadang-kadang tanda kutip agak sedikit kewalahan ya untuk kayak anak-anak suruh makan sayur, termasuk anak saya aja suruh makan sayur agak sulit itu Pak. Harus ada debat dulu gitu loh, kenapa harus makan sayur dan buah-buahan. Nah, apalagi waktu kita mau mengedukasi anak-anak kita untuk mau ayo coba konsumsi propolis yang ada rasa getirnya itu. Nah, apakah boleh Pak? Maksudnya kita tambahkan madu bersama propolis, terus udah gitu untuk yang kayak untuk anak-anak, kalau pencegahan sih saya rasa mungkin nggak masalah ya Pak. Nah, tapi kalau untuk pengobatan, bagaimana dengan anak yang sudah terkena diabetes gitu? Bahkan bapak-bapak atau ibu-ibu juga sobat sehat ya, pasti ada yang madu kan manis, aman nggak sih buat dikonsumsi oleh orang diabetes? Nah, boleh dijelasin gitu Pak Rokim? Ya, Bu Astrid dan sobat sehat semuanya. Pertama berkaitan dengan konsumsi propolis yang dirasa tidak nyaman, tidak enak getir dan sebagainya. Itu memang pada tahap awal-awal. Jadi awal-awal itu ya seperti saya misalkan berikan ke anak, awal-awal nggak mau gitu. Tapi setelah kemudian beberapa kali, seminggu, 2 minggu biasanya sudah biasa dengan rasa-rasa seperti itu. Nah, bagaimana dalam tahap penyesuaian awal kepada anak-anak yang kita dorong untuk minum propolis? Pertama, bagi yang untuk pencegahan, artinya gini, orang tua kan bisa ngelihat cara pola konsumsi anak. Dia makan, kalau minum harus mungkin ada manisnya dan sebagainya. Sudah dilihat seperti itu, sementara dia tidak menunjukkan adanya gejala diabetes. Ya sudah, artinya bebas dia bisa konsumsi dicampur dengan minuman kesukaannya atau bisa juga dicampur dengan madu dan sebagainya. Itu pada yang sedang pencegahan. Nah, bagaimana pada yang sedang melakukan pengobatan? Dia sudah diponis dia diabetes dan sebagainya. Maka tadi kita bisa minumnya bersamaan dengan dia makan. Dia maksudnya begini.
dia saat minum, dia itu mungkin tidak suka kalau rasa propolis itu langsung minum. Tapi kalau dijadikan dicampur dengan jus katakanlah ya, habis makan tuh dia jus jambu atau jus mangga atau jus alpukat atau bisa juga air jeruk panas dan sebagainya, itu bisa dicampurkan di situ. Bisa dicampurkan di situ. Artinya dia minum itu seolah-olah bukan minum propolis, dia minumnya jus, tapi di situ ada propolis. Sudah ada propolis. Terus kalau pakai madu seperti apa? Betul. Nah itu ya kan, pakai madu. Pertama harus dipastikan madunya itu betul-betul madu yang asli. Madu yang asli. Yang kedua, tentu kita di dalam konsumsi madu itu kan tidak akan banyak ya, paling juga 1 sendok makan. Jadi memang bisa dicampur dengan madu secukup untuk menghilangkan rasa pahit dari propolis. Katakanlah ya, airnya itu mungkin cukup 50 ml atau 100 ml, madunya satu sendok teh atau itu terus diaduk propolis, itu bisa diberikan. Seperti itu Bu Astrid. Jadi itu bersiasat saja kita. Terus muncul tambahan madu, bukannya nanti tambahan manis ya, tinggal dilihat nanti dikurangi saja, misal konsumsi nasinya dikurangi karena diganti dengan adanya madu. Seperti itu caranya. Gitu, seperti itu. Untuk yang pengobatan, tapi kalau untuk pencegahan ya bebas saja gitu. Yang penting masuk ke dalam tubuhnya propolis untuk kemudian tadi meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin yang dihasilkan oleh pankreasnya. Oh iya, satu lagi. Konsumsi propolis pada diabetes tipe 2 yang di situ bisa jadi karena faktor kerusakan pankreas ya. Selnya itu tidak bisa menghasilkan insulin, itu bisa kalau diteruskan secara rutin, dia akan bisa memperbaiki sel pankreas sehingga bisa memproduksi insulin secara normal. Cuma memang waktu terapinya panjang. Jadi kan bisa jadi gini, pankreas itu kan pabrik insulin. Jadi ini logika di dalam diabetes tuh. Ini pankreas dia memproduksi insulin. Kemudian insulin itu disebarkan ke seluruh sel tubuh. Betul. Ya. Tapi sel tubuhnya tidak sensitif. Yang penyebab ini kan bisa macam-macam, bisa karena faktor genetik, bisa faktor karena kebiasaan. Tidak sensitif itu begitu. Yang pertama, dia digempur terus oleh gula. Ya, kemudian dia bekerja untuk mengubah gula itu seolah-olah tuh sel itu udah kelelahan. Udah capek banget gitu seperti itu. Akhirnya menjadi kurang sensitivitasnya. Ya, kan seperti itu. Nah, masuk propolis ditambah lagi sensitivitasnya. Nah, tapi si sel pankreas ini kan dia produksi terus. Karena tubuh ngasih respon, ini banyak gula dong, tolong insulin banyak. Gitu kan? Ketika dia ngasih respon bekerja ekstra, maka pabriknya ini bisa rusak, gagal produksi, istilahnya gitu ya. Bisa rusak, ketika rusak itu kemudian pankreasnya menurun drastis. Fungsinya ya, insulinnya menurun drastis. Nah, ketika minum propolis, di sel-sel ini diperbaiki. Nah, jadi ketika kita melihat misalkan Pak, propolis bisa untuk luka, bisa kemudian sel-sel kita meremaja lagi ya, kita menjadi lebih sehat lagi. Itu sebetulnya terjadi di keseluruhan sel tubuh kita, termasuk di pankreas. Maka yang tipe 2 itu sebetulnya bisa relatif lebih bisa cepat pulihnya kalau penggunaan propolis. Yang tipe 1 karena faktor genetik, maka dia hanya kemudian meningkatkan sensitivitas dari kinerja sel itu. Nah, saya kira begitulah ya manfaat propolis untuk yang diabetes tadi. Jadi yang diabetes tadi itu adalah bagaimana kemudian pencegahannya bisa efektif, menggunakan apa sarana supaya bisa diminum, bisa madu. Ya mungkin di sini kan ada zahabi propolis supaya tidak istilahnya nyampur-nyampur antara madu dan ini setahu saya ya, ini ketika kita formulasi ini lebih dari 2 botol propolis ini. Yang ada di situ, artinya di dalam 1 sendok makan atau sendok teh zahabi propolis itu itu ada propolisnya yang cukup. Nah seperti itu. Ya ada propolisnya yang cukup. Jadi intinya memang idealnya gini, pada mereka yang sudah terkena diabetes murni minumnya propolis sama air bening saja. Idealnya. Untuk bisa masuk pada tahap awal silakan pakai zahabi propolis. Tapi itu mungkin seminggu awal, setelah itu bisa dilanjutkan tanpa menggunakan madu. Tapi bagi yang melakukan proses pencegahan supaya tidak terkena diabetes ya bisa tetap menggunakan madu yang dicampur dengan propolis seperti yang pada produk zahabi propolis itu. Itu Bu Astrid. Iya. Jadi sobat sehat, kita sekarang udah ada zahabi propolis ya Pak Rokim ya, madu murni, madu multiflora yang sudah mengandung propolis kurang lebih hampir 2 botol ya. Ya, jadi di dalam 12 mili ya kurang lebih ya. Sekitar itu.
Sekitar 12,5 malah. 12,5 mili itu sobat sehat. Ditambahkannya di situ karena itu kan 5% ya dari total komposisi itu ya. 250 gram. Iya, 12,5 itu sekitar 2 botol propolis yang murni ya dicampurkan di situ. Iya. Jadi kalau sobat sehat mau konsumsi propolis dan madu satset nggak pakai ribet, coba konsumsi bersama Zabi Propolis ya, Pak Rokim ya. Ya, pertanyaan terakhir nih Pak Rokim. Thank you ya, udah seru banget nih kita ngobrol karena kita peduli ya untuk menekan jangan sampai angka diabetes pada anak ini semakin tinggi, kan? Karena kita mau sumber daya manusia anak ini di Indonesia Emas ini harus unggul dan pastinya harus sehat, ya kan? Nah, gimana tips buat kita orang tua untuk bisa mendukung anak-anak kita ini supaya terhindar dari diabetes dari usia dini? Kira-kira apa nih tipsnya buat sobat sehat nih, Pak Rokim? Yang pertama, biasakan kepada anak sesuatu itu diambil dengan perjuangan. Karena ya. jadi istilahnya orang tua kita mengatakan di mana ada kesulitan maka di situ ada kemudahan. Maksudnya begini, kalau kita udah terbiasa katakanlah untuk makan itu jalan, untuk belajar itu kita pergi ke perpustakaan dan sebagainya, maka pada langkah-langkah kaki kita, kesulitan fisik kita itu ada kemudahan, artinya kita tidak mudah sakit. Tidak mudah itu, maka itu orang tua mendorong anak-anak seperti itu. Saya termasuk yang menyampaikan kepada anak-anak ya, ketika mereka belajar pakai kamus kan sekarang bisa yang online ya betul. Tapi kamus fisik ada kan apa? Dengan menggerakkan tangan, membuka kertas dan sebagainya itu bagian dari upaya yang bisa dilakukan. Jadi doronglah orang tua untuk anak-anak itu bisa berkorban. Ya berkorban misalkan kamu mau makan masak dong gitu kan. Maksudnya kan ada pembantu, bukan itu untuk tubuh kamu sendiri, gitu kan, untuk tubuh kamu sendiri supaya sehat, supaya apa? Supaya kemudian kamu tidak mudah sakit, sudah terlatih sejak kecil, kan seperti itu. Nah cuma memang kan terkadang orang tua kita ya termasuk anak kan, udah kamu tidur aja nanti saya belikan makanannya kan gitu. Memanjakan ya. Kenapa? Karena kita harus betul-betul melatih tubuh itu berhadapan dengan kondisi-kondisi yang memang jadi tubuh kita itu diciptakan oleh pencipta memang untuk bertempur, bertarung. Ya kan, untuk bertarung. Ketika tidak dipakai untuk kemudian melakukan perjuangan di dalam menjalani kehidupan ini, dia menjadi lemah. Nah, itu yang pertama didorong itu. Yang kedua, kasih terus edukasi kepada anak-anak kita. Edukasi yang pertama begini. Kalau kita tidak bisa membantu orang, maka jangan merepotkan orang. Kita harus tanamkan kepada anak kita, kamu ini kalau bisa bantu orang. Tapi jangan karena perilaku kamu, akhirnya kamu merepotkan orang. Ya kan seperti itu harus kita sampaikan. Kenapa? Cara menolong yang paling sederhana orang lain adalah tidak merepotkan orang lain. Betul. Itu cara yang paling sederhana. Artinya ketika kita tidak mengganggu orang, berarti kita sudah menolong orang. Nah, jangan sampai dengan kebiasaan buruk kita di suatu hari akhirnya orang lain menjadi sibuk ngurusi kita. Karena diabetes harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, harus sampaikan gitu. Yang ketiga, dorong mereka konsumsi produk-produk yang memang bisa mencegah penyakitnya itu. Ya walaupun mungkin tidak instan ya. Ibu nyuruh saya minum propolis, perasaan saya nggak dapat apa-apanya, gitu aja kan. Nah, kita harus sampaikan, oke, betul sekarang rasanya kita tidak dapat, tapi sebetulnya untuk dirimu, untuk keturunanmu nanti akan lebih baik. Itu yang bisa kita dorong kepada mereka. Jadi kan memang kita itu cenderung membeli ya sesuatu yang katakanlah jadi jangan sampai punya pikiran ketika kita itu kalau sudah kejadian aja lah nanti saya banyak uang dan sebagainya kan. Tapi lebih baik bagaimana kalau itu kejadian tapi berhasil kita cegah sekarang. Nah jadi saya punya satu, biasakan anak-anak itu berjuang. Kemudian yang kedua itu kemudian tanamkan kepada mereka untuk bisa membantu orang lain dengan tidak mengganggu orang lain. Tidak merepotkan orang lain. Yang ketiga, dorong kepada mereka untuk konsumsi produk-produk yang bisa meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Ya, kalau kita di sini silakan gunakan propolis. Gitu. Kalau dari sisi gula dia tidak bergula, ya. Kemudian dari sisi dia memperbaiki sistem tubuh dia bisa memperbaiki seperti itu. Kalau dia mungkin anak-anak kita itu belum siap, ya gunakan dengan cara yang membuat mereka mau mengkonsumsi propolis. Gitu Bu Astrid. Jadi orang tua harus banyak siasatnya juga buat anak-anak ya. Ya terkadang memang kan sekarang nih gini. Kalau saya perhatikan dengan adanya gadget ya zaman sekarang ini.
itu kan orang tua nggak mau diganggu kadang. Betul. Lebih baik diserahkan aja gadgetnya. Betul. Nah, inilah yang harus menjadi pertimbangan. Apakah kita ketika menyerahkan gadget itu menjadi solusi pada dia? Mama aku mau makan. Udah pesen aja, misalnya gitu ya. Iya. Kalau bilang, di depan kan ada warung Padang misalnya gitu. Udah kamu jalan aja ke sana. Nah gitu. Aku nggak mau jalan. Nah disitulah orang tua harus ngejawab. Bukan begitu maksudnya, kamu itu cobalah berikhtiar jalan, maksudnya supaya betul-betul ke depan tuh udah sehat. Makanya sekarang tuh setahu saya di Eropa ya sudah ada gerakan untuk meninggalkan gadget. Nah seperti itu. Ya mungkin suatu saat ketika kadar gula anak-anak ini pada naik terus di Indonesia, bisa jadi gadget itu sesuatu yang dilarang, bisa jadi. Pembatasan iya, ya. Ada pembatasan pada mereka yang sudah berhak saja menggunakan gadget. Cuma memang ini kan ya tentu jangan sampai ada banyak korban dulu lah. Betul. Ya kan ada banyak korban dulu, maka orang tua mungkin sobat sehat nih, terutama yang remaja atau ibu-ibu yang punya anak, punya cucu, juga disampaikan tadi. Satu, biasakan anak dengan pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu, terutama pergerakan fisik dan sebagainya. Kalau mereka protes, jelaskan tujuannya supaya kamu lebih sehat ke depan dan sebagainya. Yang kedua, sampaikan kepada mereka untuk jangan sampai mengikuti pola hidup yang nanti akan merepotkan orang lain. Ya. Nah, yang ketiga, kemudian dorong mereka untuk konsumsi produk-produk kesehatan yang mendukung kesehatan mereka di masa depan. Di antaranya adalah propolis. Itu Bu Astrid. Ya. Wow, terima kasih ya Pak Rokim ya untuk obrolannya podcast kali ini. Kiranya Sobat Sehat merasakan bahwa podcast ini sangat bermanfaat. Dan jangan lupa ya Sobat Sehat, di like, di komen, di subscribe, dan di share. Sampai jumpa kembali di podcast berikutnya. Terima kasih Sobat Sehat. Terima kasih.